Timnas Indonesia unggul 2-0 atas Saint Kitts and Nevis di pertandingan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Saint Kitts and Nevis mampu mengancam pertahanan Indonesia di 1 menit awal permainan. Pada menit kelima, Indonesia coba menguasai permainan dan menghasilkan serangan dari sisi kiri lewat Doni Tripamungkas. Namun umpan silang Doni masih mampu ditangkap kiper lawan. Dalam pertandingan ini, Indonesia memainkan garis pertahanan tinggi untuk berusaha memberikan tekanan dan membongkar pertahanan rapat lawan. Pada menit ke-10, Saint Kitts and Nevis mengancam pertahanan Indonesia lewat serangan balik. Bola sempat gagal dihentikan Elkan Bagot, namun Doni Tripamungkas mampu hadir untuk mengcover dan membuat bola keluar. Di menit ke-12, Indonesia melancarkan serangan balik tajam. Beckham Putra memberikan umpan terobosan akurat pada Kevin Dix. Namun, sontekan Kevin Dix masih sedikit melenceng ke sisi kiri gawang lawan. Pada menit ke-15, Indonesia berhasil membobol gawang Saint Kitts and Nevis lewat pergerakan cemerlang Beckham Putra Nugraha usai meneruskan umpan terobosan dari Ole Romeni. Beckham mampu mengecoh bek Saint Kitts and Nevis, lalu kemudian menggocek kiper lawan untuk membobol gawang Saint Kitts and Nevis. Beckham tampak menangis usai mencetak gol. Di menit ke-25, Indonesia mampu menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat sontekan Beckham Putra usai meneruskan umpan matang dari Ole Romeni. Pada menit ke-27, Indonesia kembali mengancam gawang Saint Kitts and Nevis. Namun, sontekan Ramadan Sananta masih bisa diblok kiper lawan. Indonesia terus berusaha memberikan tekanan pada pertahanan Saint Kitts and Nevis. Pada menit ke-45, Indonesia mengancam gawang Saint Kitts and Nevis lewat tendangan bebas Kevin Dix. Namun tembakannya masih sedikit melambung di atas mistar gawang lawan. Indonesia unggul 2-0 atas Saint Kitts and Nevis. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot menegaskan kesiapannya menghadapi persaingan ketat di lini belakang jelang laga FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts dengan membawa pengalaman serta mentalitas dari sepak bola Eropa. Bagot menilai terdapat perubahan signifikan dalam tim daripada beberapa tahun terakhir, terutama dari sisi kualitas pemain dan atmosfer internal skuad. Mengingat, Bagot sempat absen selama 2 tahun membela timnas Indonesia. Dia menyoroti meningkatnya jumlah pemain Indonesia yang merumput di kompetisi Eropa. Dia menilai komposisi pemain ini dapat membawa dampak positif terhadap standar permainan tim secara keseluruhan. Kembalinya Bagot ke timnas juga menjadi sorotan setelah terakhir kali memperkuat Indonesia pada 2024. Dia mengaku antusias bisa kembali mengenakan seragam merah putih. Di tengah ketatnya persaingan di lini belakang, Bagot melihat situasi tersebut sebagai hal positif bagi perkembangan tim. Dia menegaskan tekadnya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia dalam laga melawan Saint Kitts and Nevis. Pelatih tim nasional Indonesia John Hartman menegaskan kesiapan skuad Garuda menjelang laga uji coba internasional melawan Saint Kitts and Nevis dalam pertandingan FIFA Series 2026. Laga uji coba ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 27 Maret 2026. Hartman memapahkan ambisi besar untuk membawa standar baru dalam permainan anak asuhnya sekaligus mencetak sejarah di tanah air. Dia juga memberikan apresiasi tinggi kepada PSSI dan pihak penyelenggara atas terciptanya turnamen yang mempertemukan tim dari konfederasi berbeda. Menurut dia, bermain di hadapan publik sendiri setelah sekian lama merupakan momentum yang sangat dinantikan seluruh punggawa timnas Garuda. Mengenai strategi yang akan diterapkan, Hartman menekankan pentingnya membangun identitas yang selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Dia mengakui telah mengantongi fondasi kuat yang ditinggalkan pelatih terdahulu. Namun, dia merasa perlu adanya peningkatan dinamika serangan dan fleksibilitas taktik agar tim tidak mudah ditebak oleh lawan. Hartman memastikan akan memaksimalkan potensi barisan pemain yang merumput di luar negeri, seperti Elkan Bagot, Jay Idas, hingga Calvin Verdong. Meski target kemenangan tetap menjadi prioritas untuk memperbaiki posisi di pot Piala Asia, Hartman melihat keberhasilan tidak hanya diukur dari papan skor. Dia lebih menyoroti pembangunan budaya performa tinggi di dalam internal timnas. Pelatih timnas Indonesia John Hartman melontarkan pujian terhadap kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Hartman bahkan tak segan menyebut sektor pertahanan skuad Garuda sebagai salah satu yang terbaik di Asia saat ini. Menurut Hartman, kualitas yang dimiliki para bek membuatnya optimistis menghadapi tantangan ke depan. Hartman menyadari
pertahanan memang cukup lama menjadi kekuatan timnas Indonesia. Di mata Herdman, Indonesia saat ini punya lini belakang terbaik di Asia. Herdman tidak ragu menetapkan target ambisius bagi timnya untuk terus menjadikan lini belakang timnas sebagai yang terbaik. Persaingan di lini belakang membuat Herdman harus menghadapi keputusan sulit. Pemain seperti Elkan Bagot dan lainnya harus berjuang keras untuk mengamankan tempat. Namun bagi Herdman, kondisi ini justru menjadi keuntungan besar bagi tim. Kedalaman skuad yang kuat memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan strategi. Pada kesempatan yang sama, Elkan tak menampik ketatnya persaingan di lini belakang timnas Indonesia saat ini. Namun, dia menyadari skuad Garuda memang butuh kualitas pemain dengan level yang lebih tinggi. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot kaget melihat perkembangan skuad Garuda 2 tahun terakhir. Pasalnya, skuad Garuda julukan timnas Indonesia saat ini dihuni pemain-pemain berkualitas. Jauh berbeda ketika Elkan Bagot terakhir kali menghuni skuad awal 2024. Pemain bertinggi 196 cm terakhir kali membela timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu 28 Januari 2024. Kala itu, timnas Indonesia masih dikomandoi juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Elkan Bagot mengakui timnas Indonesia banyak berubah saat ini, seiring kehadiran pemain-pemain top seperti Jay Itzes yang bermain di Sassuolo, Kevin Dix hingga Calvin Verdong. Ia pun menyambut baik dengan banyaknya pemain berkualitas di timnas Indonesia. Elkan Bagot mengatakan nyaman dan bahagia dapat kembali menjadi bagian timnas Indonesia. Ia menilai chemistry sangat kuat terjalin di skuad timnas Indonesia saat ini. Berhubung hadir di konferensi pers, Elkan Bagot diprediksi menjadi starter di laga timnas Indonesia versus Saint Kitts and Nevis yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 27 Maret 2026 pukul 00 WIB. Sebab pada umumnya pemain yang hadir di konferensi pers akan mentas sebagai starter di laga sesungguhnya. Diprediksi pengisi starter adalah pemain-pemain yang sudah ikut berlatih dalam 2 hari awal pemusatan latihan pada 23-24 Maret 2026. Pemain-pemain yang baru bergabung latihan pada 25-26 Maret 2026 disinyalir memulai laga dari bangku.